tahu kau selalu setia. Puji Tuhan, salam jumpa kembali Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan dalam kesempatan saat teduh bersama dengan saya kembali, tentunya tidak asing dengan Pendeta Gideon Santoso dari Mahanaim. Mari kita akan mulai renungan saat teduh hari ini dengan senantiasa berdoa kepada Tuhan lebih dahulu. Terima kasih Bapa di surga, kami ucap syukur karena kembali hari ini kami boleh menjumpai Engkau Tuhan dalam segala kasih karunia-Mu. Kami mau bersekutu di dalam firman-Mu sebagai petunjuk kehidupan kami untuk kami senantiasa Tuhan dapat dikuatkan dan berpegang kepada kebenaran-Mu. Sepenuh hati kami mau buka hati kami bagi firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu, Saudaraku yang Tuhan kasihi, untuk saat ini saya akan membawakan sesuatu yang berseri, yaitu tentang berkat dari hikmat. Hikmat itu tidak lain adalah Yesus Kristus atau firman. Yaitu sumber dari segala hikmat adalah firman Tuhan yang tidak lain adalah pribadi Yesus Kristus. Nah, nanti akan terus berkelanjutan, saudaraku, dan untuk saat ini saya akan mengambil bagian yang pertama tentang panjang umur dan lanjut usia. Saudaraku yang Tuhan kasih, siapa yang nggak mau orang jadi panjang umur dan lanjut usia? Tiap kali orang berulang tahun berkata panjang umurnya, panjang umurnya dan bahagia. Sebetulnya orang yang berulang tahun sebetulnya saudaraku bukan panjang umur, tapi umurnya malah justru dikurangin. Tetapi apakah panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera itu adalah hal yang mustahil? Tidak. Panjang umur, lanjut usia, dan sejahtera juga akan menjadi bagian kita, saudara. Itu akan menjadi sebuah kenyataan. Tetapi pertanyaannya, bagaimana kita mendapatkan hal itu di dalam Tuhan? Mari kita lihat di dalam Amsal Sulaiman pasal 3, ayat 1 dan ayat 2, firman Tuhan berbunyi demikian. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Yang berkata ini adalah hikmat, yaitu dari sumber hikmat, yaitu firman Allah berkata supaya tidak kita melupakan ajaran Tuhan, dan jangan sampai kita tidak memeliharakan. Tapi kita terus peliharakan perintah Tuhan, ajaran Tuhan dan perintah Tuhan itu kita pelihara dan kita kerjakan. Maka hasilnya di ayat yang kedua dikatakan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Kata-kata akan ditambahkannya kepadamu menjadi sebuah bonus itu. Jadi artinya Tuhan sudah memberikan sesuatu banyak hal dalam kehidupan kita manusia. Misalnya hidup kita sekarang ini, udara yang kita hirup, segala sesuatu, nyawa kita yang masih hidup itu dari Allah dan banyak hal lain. Tetapi akan ditambahkan kepadamu panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera. Ada 3 hal. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk orang bisa memiliki panjang umur, lanjut usia dan sejahtera itu bukan pakai obat-obatan, saudara. Vitamin, okelah, vitamin bisa menunjang. Olahraga, okelah, bisa menunjang. Tapi firman Tuhan tidak menjamin hal itu. Sebab kata-kata panjang umur itu juga berbicara tentang kekekalan. Yang namanya panjang umur, panjangnya sampai kapan nggak terhitung. Itu masuk kepada kekekalan. Dan dikatakan lanjut usia. Nah ini dia, kalau lanjut usia berarti ada batasnya. Dan kemudian serta sejahtera. Itu didapatkan bukan dari perkara yang jasmani, saudara. Makanan, vitamin, olahraga, obat-obatan hanya dapat mempertahankan manusia itu hanya sampai 70 sampai 80 tahun. Kata Mazmur 90 ayat 10. Musa mengatakan bahwa usia manusia hanya sampai 70 sampai 80 tahun. Dan selebihnya adalah penderitaan. Lalu panjang umur dan lanjut usia itu, saudaraku yang Tuhan kasih, berbicara tentang apa? Bukan cuma di bumi ini, tetapi berbicara soal kekekalan. Ada banyak orang yang umurnya panjang di bumi ini, saudaraku yang Tuhan kasih. Tapi ketika dia mati, dia binasa dalam penghukuman Allah. Ada orang yang lanjut usia, umurnya memang sudah sampai lanjut lebih dari 80, ada yang 90. Tapi kemudian dia pun berakhir kepada kebinasaan. Sebab hal yang ketiga dari ayat yang kedua ini, karena panjang umur dan lanjut usia serta
serta sejahtera. Saudaraku yang Tuhan kasih, orang namanya udah tua lanjut usia, sejahteranya di mana? Tidak ada sebetulnya. Tapi kata-kata sejahtera ini berbicara tentang hal-hal yang kekal. Panjang umur, lanjut usia, sejahtera di dalam apa? Kehidupan yang kekal. Tetapi ini tidak berbicara tentang nanti kita yang akan memperoleh itu. Ini juga bisa terjadi di dalam dunia ini. Saudaraku yang Tuhan kasih, orang tentunya ingin panjang umur dan lanjut usia untuk bisa melihat keturunan-keturunan kita. Melihat cucu, bahkan mungkin bisa melihat puyut kita, cicit kita. Alangkah berbahagia. Apakah ini mustahil? Tidak, saudaraku. Tuhan pun dapat memberikan kepada kita panjang umur, lanjut usia, dan sejahtera di bumi ini. Yang nanti juga sebetulnya sesungguhnya itu berbicara kepada panjang umur dalam kekekalan. Sebab di kekekalan tidak ada lagi usia. Hidup kekal selama-lamanya dan dalam kesejahteraan. Yang patut harus kita lakukan untuk mendapatkan hal ini adalah janganlah, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Ini saudaraku yang Tuhan kasih jadi pergumulan kita. Kita inginnya berkat-berkat dari Tuhan. Panjang umur, lanjut usia, sejahtera. Inginnya memperoleh itu. Tetapi saudaraku yang Tuhan kasih, syarat untuk mendapatkan ke sana kadang-kadang kita lupakan. Jangan engkau melupakan ajaran Tuhan. Saudaraku yang Tuhan kasih, perlu kita renungkan. Apakah sepanjang hari ini saudara sudah melakukan ajaran Tuhan? Ataukah saudara sudah melupakannya? Bagaimana saudara dalam melakukan kehidupan kita sehari-hari? Apakah emosi kita sudah kita kelola sesuai dengan ajaran Tuhan? Apakah hati kita sudah dikelola sesuai dengan ajaran Tuhan? Atau tidak? Ini yang membuat saudara akan menjadi panjang umur atau lanjut usia, atau malah setengah umurnya, dijauhkan dari Tuhan. Sebab secara jasmani, saudaraku, secara ilmu kedokteran juga, orang-orang yang melupakan ajaran Tuhan dan lebih daripada mengumbar nafsu, melupakan ajaran Tuhan, mengumbar emosi kita, itu justru akan mempengaruhi kesehatan kita, yang membuat kita menjadi sakit dan tidak menutup kemungkinan umur kita jadi pendek. Tetapi ketika kita melakukan ajaran Tuhan, firman Tuhan akan menuntun kita kepada penguasaan diri, kesabaran, pengampunan. Itu akan mempengaruhi juga kehidupan kita, yang dampaknya mendorong kita kepada kesehatan jasmani kita. Sehingga umur panjang itu tidak mustahil ketika kita betul-betul ada di dalam ajaran Tuhan. Sebab ajaran Tuhan, saudaraku yang Tuhan kasih, selalu muaranya kepada kasih. Dan orang yang melakukan kasih, tidak ada dendam, tidak ada kepahitan, tidak ada kemarahan. Itu justru akan membuat hidup kita jadi sehat, baik rohani maupun jasmani. Hal yang kedua adalah, dan biarlah hatimu memelihara perintahnya Tuhan. Tadi ajarannya, lalu perintahnya. Apa perintah Tuhan? Banyak sekali. Yang pertama, beribadah. Apakah saudara beribadah selama ini? Meskipun masih kita sedang menghadapi COVID-19. Gereja hanya lewat live streaming. Saudara beribadah tetap secara live streaming. Seperti sekarang saudara sedang mendengar saat teduh. Itu yang jangan sampai kita melupakan perintah Tuhan. Salah satunya ibadah. Kedua, kewajiban-kewajiban. Di dalam Tuhan itu ada hak dan kewajiban. Ya, kita kadang-kadang menuntut hak-haknya kita kepada Tuhan, tapi kewajibannya tidak. Apa yang perlu saudara berikan kepada Tuhan? Berikan kepada Tuhan. Itu perintah Tuhan. Dan perintah untuk roh kita adalah, apakah saudara sudah melepaskan pengampunan? Melepaskan kemarahan saudara? Melepaskan dendam kepahitan saudara? Itu perintah. Sebab itu juga yang akan menentukan umur panjang kehidupan kita. Sebab saudaraku yang Tuhan kasih, dikatakan panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera ditambahkan, saudaraku. Memang orang-orang di luar Tuhan bisa ada yang umurnya panjang dan lanjut usia, ada. Tetapi mereka hidup di dalam ketidaksejahteraan. Karena hidupnya penuh dengan tekanan, dengan kepahitan, dengan dendam, dengan banyak beban-beban pemikiran dosa-dosa. Berbeda dengan saudara yang sudah ditebus oleh Tuhan.
yang sudah dilepaskan kehidupan kita dari beban dosa. Untuk itu jangan sampai lupakan ajaran Tuhan. Dan pelihara, saudaraku yang Tuhan kasih, perintah Tuhan. Maka panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera itu benar-benar akan ditambahkan kepada saudara. Ya, tidak perlu saudara pakai suplemen-suplemen banyak hal, operasi sana sini supaya kelihatan muda. No. Tapi cukup saudara melakukan ajaran Tuhan dan perintah Tuhan, maka itu akan bekerja ke dalam tubuh, jiwa, dan roh kita. Akan mensejahterakan kita dan membawa kita kepada panjang umur dan lanjut usia. Begitu saudaraku yang Tuhan kasih, mau saudara sejahtera, lepas dari segala sesuatu, jangan lupakan ajaran Tuhan dan peliharakan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara akan diberkati dan akan mengalami hal ini. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah memberikan kami kesadaran, sekadang kami mengejar hal-hal untuk tubuh jasmani kita. Kami Tuhan, supaya kami tetap kuat, sehat, dan panjang umur. Tapi kadang-kala kami melupakan ajaran-Mu. Bahkan kami tidak pelihara Tuhan perintah-Mu, yang sebetulnya akan membawa kami kepada panjang umur yang sesungguhnya. Kepada lanjut usia dan sejahtera yang sesungguhnya. Bukan cuma dalam kekekalan, tapi justru juga akan membawa sejahtera di bumi. Di hidup jasmani kami Tuhan, bahkan akan mempengaruhi usia kami menjadi kuat dan lanjut usia dalam sejahtera Tuhan. Begitu ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami seringkali melupakan ajaran-Mu dan tidak memelihara Tuhan perintah-perintah-Mu. Mulai hari ini Tuhan, kami akan berkomitmen Tuhan, untuk kami kembali Tuhan, tetap kepada ajaran Tuhan, dan mau belajar komitmen memelihara perintah-perintah-Mu, supaya kami mendapatkan apa yang Engkau janjikan dari firman yang kami dengar pada hari ini. Tuhan berkati kehidupan kami dalam segala kekuatan kemurahan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasih pada seri yang kedua nanti, kalau berjumpa lagi dengan saya. Tuhan memberkati.